Oke, selamat datang kembali di BioEasy, belajar biologi is easy. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang materi sistem ekskresi, khususnya kita akan pelajari tentang ginjal. Oke, ginjal merupakan organ ekskresi yang letaknya kalau nanti di dalam tubuh kita itu letaknya tempatnya di rongga perut. Oke, di tempatnya di rongga perut, di depan tulang pinggang, di depan tulang pinggang, itu dia tempatnya. Oke. Lalu sebelum kita masuk ke struktur dari ginjal, kita perhatikan dulu bagaimana sih, apa sih fungsi dari ginjal itu sendiri. Kita perhatikan satu persatu dari fungsi ginjal dulu. Yang pertama, si ginjal ini nanti berfungsi sebagai penyaring. Oke, jadi dia fungsinya untuk menyaring darah. Oke, darah yang dia saring. Lalu yang kedua, apalagi fungsinya? Yang kedua, fungsinya itu nanti kalau sudah disaring berarti hasil saringannya pasti ada sisa, ya kan? Mengeluarkan sisa metabolisme. Metabolisme. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dia juga bisa mengatur. Mengatur apa? Mengatur keseimbangan. Keseimbangan. Oke, keseimbangan dari air dan juga garam mineral di dalam tubuh. Oke, garam mineral dalam tubuh. Itu dia fungsinya. Oke. Lalu sekarang kita lihat dulu. Kita sudah tahu fungsinya untuk apa, sebagai penyaring darah, mengeluarkan sisa metabolisme, dan juga bisa mengatur nanti gimana kadar air atau keseimbangan air dan garam di dalam tubuh. Sekarang kita lihat dulu. Kita mau lihat bagaimana struktur dan juga bagian-bagian dari ginjal. Jadi ginjal itu nanti di dalam tubuh kita ada sepasang atau dua buah. Oke, kita perhatikan mulai dari yang paling ini dulu. Kita perhatikan mulai daripada yang terluar. Oke, mulai dari yang terluar ya. Yang terluar dari ginjal ini, oke, yang terluar ini adalah kita sebutkan kapsul. Oke, kapsul ginjal. Ini namanya kapsul. Lalu kita lihat lebih dalam lagi dia, lebih dalam mulai dari pinggirnya sampai ke arah dalamnya ini. Oke. Ini kita sebutlah namanya dengan korteks. Oke, dengan korteks ginjal. Lalu lebih dalam lagi, lebih dalam dari seperti ruangan ini kita sebutlah dia namanya dengan medula. Oke, namanya medula ginjal. Lalu kalau kalian perhatikan, di sini ada nanti namanya saluran peredaran darah. Seperti biasa, kalau yang berwarna merah ini kita sebut dengan arteri. Oke, arteri. Lalu kalau yang berwarna biru ini kita kenal dengan vena. Oke. Lalu bagian dari ginjal lagi yang berada di dalam setelah medula, lebih dalam lagi dia saluran ini. Saluran ini kita kenallah dengan yang namanya pelvis. Oke. Lalu saluran yang terakhir, dia sudah keluar dari ginjal, ini kita kenal dengan ureter. Oke, ureter dan uretra nanti berbeda. Nanti akan saya buatkan uretra itu apa. Jadi sebenarnya kalau ini nanti diteruskan, ini akan bermuara di kantong kemih. Oke, kantong kemih tempat penyimpanan urin yang sudah jadi. Lalu pengeluarannya, saluran pengeluarannya lah nanti yang kita sebut uretra. Oke, jadi itu berbeda ya. Baik, jadi di sini yang berhubungan erat dengan pembuatan urin nanti terdapat ada kita kenal dengan namanya sel ginjal, atau umumnya kita kenal dengan nama nefron. Oke, bedakan nanti apa itu nefron dan apa itu neuron. Berbeda itu ya. Kalau misalnya yang neuron itu adalah sel saraf ya, sel saraf. Kalau misalnya nefron, si nefron ini kita sebutlah nanti sel ginjal.
Oke, ini sel ginjal kita sebutkan. Oke, jadi nefron dan neuron ini berbeda. Ini tidak sama, itu berbeda ya. Kita lihat dulu sekarang, kita mau gambar dulu sebenarnya nefron ini gimana bentuknya. Oke, jadi nanti nefron ini terdapat di mana? Oke, si nefron ini dia bisalah kamu temukan di tempatnya di antara si korteks, oke, si korteks, dan satu lagi yang paling dalam adalah si medula dan medula ginjal. Jadi antara korteks dan medula ginjal. Jadi bentuknya ini gimana, ya kan? Oke, wait, let me draw it for you. Akan saya gambarkan ya. Oke, nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Saya buat lebih simple daripada yang kamu dapat nanti dari buku atau dari internet. Penting kita paham dulu bagaimana bentuknya ya. Oke, di sini ada nanti saluran untuk masuk dan keluarnya darah. Oke, ada bagian yang kita kenal nanti dengan badan Malpighi. Oke, lalu ada yang berkelok-kelok ini. Coba diperhatikan, dibedakan nanti yang mana bagian-bagiannya. Oke, saya buat simple saja ya. Ini saya buat tarik lurus garis saja. Oke. Oke, kurang lebih nanti bentuknya itu seperti ini. Oke, nggak apa-apa ya, gini agak jelek dia. Oke, di dalam yang bulat ini, disinilah nanti proses untuk penyaringan urin. Oke, jadi nanti si darahnya masuk, si darah yang akan disaring itu masuk dari sini. Oke, lalu terjadi filtrasi di daerah sini, lalu keluar dari saluran ini. Oke, kita kasih dulu nama, kita beri dulu mereka nama. Kalau keseluruhan dari yang bulat ini, baik yang di dalam dan di luar ini kita kenallah dengan nama badan Malpighi. Kalau kalian pernah dengar badan Malpighi, oke, badan Malpighi. Yang kedua, yang paling luar dari yang bulat ini kita kenallah dengan nama kapsul Bowman atau kapsula Bowman itu juga sama. Oke, kapsula Bowman dan kapsul Bowman itu sama. Lalu bagian yang di tengah ini kita kenal dengan nama glomerulus. Oke, saya buat di sebelah atas saja biar muat nanti bagian yang lain. Ini kita kenal dengan glomerulus. Bisa ya? Lalu kalau pada bagian yang mendatar ini setelah keluar dari glomerulus disaring darahnya, lalu nanti akan ada tahap berikutnya. Oke, nanti akan kita pelajari pada proses pembentukan urin. Setelah strukturnya kita tahu, nanti akan saya ajarkan juga tentang proses pembentukan urin. Lalu keluar ke sini, ke dalam sini, ini kita kenal dengan nama tubulus contortus proximal. Oke, proximal itu yang pertama. Setelah keluar dari glomerulus masuk ke tubulus contortus proximal. Lalu yang kedua, setelah keluar dari sini, itu tadi yang kedua, yang ketiga ini ya. Oke, yang melengkung ini, bagian yang melengkung ini kita kenal dengan nama lengkung Henle. Lalu setelah keluar dari sini nanti yang melengkung, lalu dia akan masuk ke satu tubulus lagi, tubulus contortus distal. Oke, lalu dari tubulus contortus distal dia akan dikumpulkan di tubulus contortus collectivus. Kolektif berarti nanti untuk mengumpulkan, oke, untuk mengumpulkan urin yang sudah jadi. Oke, dia nanti di sana lalu disalurkanlah dia ke kantong kemih. Sekarang kita mau lihat sebenarnya bagaimana proses pembentukan urin.
proses pembentukan urin itu mulai dari mana dan apa-apa saja prosesnya. Perhatikan ya. Proses saya buat di bawah, proses pembentukan urin. Oke, proses pembentukan urin ini ada 3 tahapannya. Oke, saya buat di bawah yang pertama. Yang pertama itu adalah filtrasi. Oke, ingat, kalau dia filtrasi ini nanti tempatnya itu adalah di glomerulus. Oke, ini yang pertama. Filtrasi dia tempatnya nanti di glomerulus. Oke, saya buat di sampingnya ya. Tempat, ini yang pertama, tempatnya di glomerulus. Itu dia si filtrasi tempatnya. Lalu setelah terjadi filtrasi, urin yang dihasilkan nanti adalah urin hasilnya ini adalah urin primer. Oke, urin primer dia setelah disaring, hasil dari penyaringan itu kita sebutlah urin primer. Oke, jadi di dalam urin primer ini tidak ada yang namanya protein. Oke, ingat, kalau nanti di dalam urin ditemukan yang namanya protein, berarti ada kesalahan di bagian glomerulus atau di bagian filtrasi. Kita perhatikan apa saja kandungannya. Kandungan dari urin primer apa saja? Yang pertama, nanti di situ masih terdapat yang namanya glukosa, asam amino masih terdapat di sana. Oke. Lalu selain itu juga vitamin dan juga garam-garam mineral masih terdapat di sini. Oke, kandungannya boleh glukosa, asam amino, vitamin dan garam-garam mineral masih terdapat di sini. Itu dia kalau pada filtrasi. Tetapi tidak ditemukan lagi protein di sini. Oke, yang kedua, apa proses yang kedua? Proses yang kedua saya buat di sebelah atas nggak apa-apa ya. Oke, yang kedua namanya adalah reabsorpsi. Oke, kalau filtrasi tadi ini adalah penyaringan, oke, filtrasi itu penyaringan, reabsorpsi itu adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan seperti glukosa, asam amino, vitamin, garam-garam mineral tadi, itu kan masih dibutuhkan tubuh, jadi diserap kembali. Tempatnya di mana? Tempat dari si reabsorpsi ini adalah, perhatikan, tempatnya mulai dari tubulus proximal. Di sini tadi filtrasi ya, di sini filtrasi, lalu keluar dia ke sini, itu sudah reabsorpsi. Oke, tubulus contortus proximal sampai ke tubulus contortus distal. Oke, sampai ke distal dia masih reabsorpsi penyerapan sampai ke mulai dari proximal, lengkung Henle sampai ke tubulus distal. Oke, ini masih ada di sini penyerapannya. Oke, lalu selanjutnya di sini juga terjadilah penyerapan zat-zat yang ini tadi, glukosa, asam amino, vitamin dan lain sebagainya. Jadi hasilnya adalah urin sekunder. Hasil dari reabsorpsi adalah urin sekunder. Ingat, kalau nanti di urin sekunder ditemukan glukosa, berarti terjadi kesalahan pada proses reabsorpsi. Oke, di reabsorpsi tidak ditemukan lagi glukosa. Oke, kalau tadi di filtrasi tidak ditemukan lagi protein. Itu dia. Kita perhatikan lagi di sini kandungannya, kandungan di urin sekunder. Di sini nanti ditambahkanlah, nanti belum ditambahkan. Di sini masih terdapat ya, air masih ada, dan juga tentu saja air masih ada ya, garam
garam-garam mineral masih ada, lalu urea dan juga pigmen empedu masih ada nanti di sini. Itulah dia pada reabsorpsi. Tahap yang ketiga ini adalah tahapnya adalah augmentasi. Pada tahap augmentasi di sini ditambahkan zat-zat yang enggak dibutuhkan lagi, yang akan dibuang bersama dengan urin. Itulah dia. Lalu pada tahap augmentasi ini tempatnya di mana? Tempatnya di tubulus contortus distal. Oke, mulai dari distal sampai tubulus contortus collectivus. Sampai ke collectivus dia tempatnya nanti. Proses yang terjadi di sini adalah pemekatan urin. Oke, penambahan mineral-mineral yang tidak dibutuhkan lagi. Oke, di sini terjadi pemekatan yang namanya si urin. Oke, ditambahkanlah semua zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi dari tubuh. Oke, dan juga inilah yang menjadi hasilnya itu adalah urin. Jadi urin yang sesungguhnya yang sudah siap dikeluarkan, itulah hasil dari augmentasi. Baik, inilah dia proses pembentukan urin: filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ingat, kalau pada filtrasi tidak ditemukan lagi protein, kalau reabsorpsi tidak ditemukan lagi glukosa. Oke, hasil dari augmentasi adalah urin yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya ditanya urin itu apa sih kandungannya? Apa sih kandungan dari urin? Kandungan saya buat di sini. Kandungan urin. Oke, kandungan urin itu nanti boleh kalian pelajari lagi. Ini ada air. Oke, air hampir 95%. Lalu selain air juga di sini sisa-sisa perombakan protein yang terjadi dari hati ya. Ada urea. Oke, ada amonia dan juga asam urat ya, ada juga di sana. Lalu juga ada di sini garam mineral. Oke, garam mineral terdapat di dalam urin kita, khususnya nanti garam dapur ya, yang kita peroleh dari garam yang kita konsumsi, ada NaCl. Oke, garam mineral, dan juga ya selain itu terdapat juga nanti zat warna empedu. Oke, zat warna empedu ada sebagian, tapi khususnya terdapatlah di sini nanti sisa perombakan eritrosit. Oke, sisa perombakan eritrosit. Oke, apa itu sisa perombakan eritrosit? Yaitu yang bilirubin ya. Bilirubin masih terdapat di sini nanti. Yang mewarnai si urin kita adalah namanya urobilin, atau lebih khusus dia nanti di sini urobilin. Inilah yang memberikan warna kuning pada urin kita. Oke, dan juga selain itu zat-zat yang berlebihan dalam darah, oke, dikeluarkan juga. Zat yang berlebih dalam darah dikeluarkan jugalah dia bersama dengan urin. Contohnya boleh nanti kalau ada misalnya hormon terlalu banyak diproduksi, dibuanglah melalui urin juga. Lalu selain hormon dibuang juga lah nanti kalau misalnya banyak vitamin yang tidak dibutuhkan berlebihan, ini juga akan dibuang melalui urin. Oke, kalau nanti ada yang kurang jelas boleh ditanya di kolom komentar. Oke, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya. Selanjutnya, kalau berhubungan dengan sistem ekskresi pada ginjal ini, mungkin nanti tentang gangguan sistem ekskresi. Oke, gangguan sistem ekskresi. Nanti akan saya buat khusus video untuk memahami gangguan sistem ekskresi pada semuanya, ginjal, kulit, paru-paru, dan juga hati.
Oke, jadi sampai di sini pelajaran kita tentang ginjal, struktur dan juga fungsinya. Oke, kalau suka videonya di like, jangan lupa untuk yang lainnya di subscribe ya. Oke, sampai di sini, see you, bye.